Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Juliana Abner dan Hawk John tiba-tiba muncul di Aula Longman membuat keributan di pagi hari. Mereka menuduh Harvey York dan Alexei Murray telah merampok barang mereka malam tadi. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7211 sampai 7214. Chapter 7211. Saat mendengar ini, ekspresi Alexei Murray sangat aneh. Awalnya, Hawk John dan Juliana Abner dirampok, tidak peduli bagaimana melihatnya, itu adalah hal yang menyenangkan. Lagi pula, mereka harus menghabiskan uang 451 juta dolar. Tidak peduli bagaimana melihatnya, kedua perampok itu datang dengan sebuah misi. Alexei Murray juga melirik Harvey York tanpa sadar, dan berkata, "Kakak York, aku khawatir kita akan mendapat masalah." Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Apa yang harus kamu takutkan? Kita berdua bersih. Kamera keamanan dapat membuktikan keberadaan kita. Apakah kamu masih takut mereka benar-benar bisa menyalahkan kita?" Mendengar ini, Alexei Murray menghela nafas lega. Dalam perjalanan pulang, untuk memastikan keamanan, keduanya sengaja berjalan di bawah pengawasan video. Tak disangka, saat ini bisa menjadi alibi untuk mereka berdua. Jadi dari sudut pandang ini, bagaimanapun perampokan itu berkembang, ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Keesokan paginya, Harvey York baru saja bangun dan menyelesaikan latihan paginya. Sebelum sempat sarapan, terjadi keributan di pintu masuk aula. Setelah Harvey York menyeka wajahnya, dia keluar untuk memeriksa. Alexei Murray juga terlihat keluar. Rupanya, dia tidak pergi tadi malam. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Alexei Murray, lalu keduanya berjalan keluar gerbang dengan santai. Di depan pintu, ada lebih dari selusin mobil yang diparkir saat ini. Di pinggir mobil, ada belasan pria barat berjas hitam berdiri di sana dengan tatapan ingin melenyapkan seseorang. Di posisi paling depan, terlihat Juliana Abner dan Hawk John dengan wajah jahat. Clarion Parker dan Neve Foster juga muncul saat ini. Mereka membawa orang untuk menghalangi pintu masuk aula seni bela diri, mencegah Juliana Abner dan yang lainnya berbuat onar. Jelas, tidak peduli bagaimana melihatnya, kedua belah pihak terlihat seperti sedang berperang. Ada apa? Datang dan membuat masalah di gerbang aula kami pagi-pagi sekali. Apakah kamu pikir kami vegetarian? Harvey York berjalan dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Apa masalahnya? Kamu yang sudah membuat masalah. Juliana Abner berbicara dengan dingin. Pada saat ini, Hawk John menatap Harvey York dengan mata merah, menggertakkan giginya dan berkata, "Harvey York, kamu berani merampok kami. Kami pikir kamu melarikan diri karena takut akan kejahatanmu. Kamu bajing, karena kamu tidak bisa bersaing dengan kami di pelelangan. Jadi kamu mencegat kami di tengah jalan. Jangan mengira aku tidak mengenalmu lagi setelah berganti baju dan memakai topeng. Kamu benar-benar sangat tercela dan tidak tahu malu." Juliana Abner juga mencibir dan berkata, "Orang sepertimu, berani menyebut dirimu perwakilan aliansi bela diri negara H. Kamu benar-benar mempermalukan negara H. Kembalikan tongkat Jekutil sekarang juga. Dan kamu juga harus berlutut di depan kami dan bersujud untuk meminta maaf. Kalau tidak, kami hanya akan meratakan rumahmu yang buruk ini. Aku akan menangkapmu dan mengirimmu ke biro keamanan untuk dihukum. Kami akan memasukkanmu ke dalam penjara." Saat mengatakan ini, Juliana Abner dan Hawk John sama-sama menggertakkan gigi dan menatap dengan marah, seolah-olah mereka ingin mencekik Harvey York sampai mati. Alexei Murray dengan cepat berhenti di depan Harvey York dan berkata dengan lantang, "Juliana Abner, Hawk John, kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Aku meninggalkan pelelangan dengan kakak laki-lakiku tadi malam dan langsung kembali. Kami punya cukup alibi. Menuduh kami tanpa bukti, kami bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik." Chapter 7212. Saat Juliana Abner melihat mantan kekasihnya dengan berani menentangnya secara terbuka, dia segera melangkah maju dan menamparkan wajah Alexei Murray. "Plak! Diam! Sejak kapan kamu punya hak untuk berbicara di sini? Minggir dari hadapanku dan berlutut." Wajah Juliana Abner penuh amarah. Menurutnya, sampah seperti Alexei Murray tidak pernah memenuhi syarat untuk berbicara dengannya dengan cara seperti ini. Tamparannya bergema dengan keras hingga membuat Alexei Murray terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia ingin melawan, tetapi pada akhirnya dia menekan dorongan itu dan hanya mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun, Juliana Abner adalah wanita yang pernah dicintainya. Meskipun sekarang dia sudah berpisah, dia masih merasa bahwa dia tidak boleh memukul wanita. Melihat bagaimana Alexei Murray bertindak, Juliana Abner bahkan lebih menghina. Dia meludah ke tanah dan berkata, "Pengecut!" Melihat Juliana Abner sudah bertindak melewati batas, mata Harvey York menatap dengan dingin. Clarion Parker juga berdiri di depan Harvey York dan berkata dengan dingin, "Juliana Abner, jangan bicara omong kosong di sini. Jika kamu ingin menuduh perwakilan York, kamu harus memiliki cukup bukti. Kamu tidak ada bukti, dan hanya mengandalkan mulutmu untuk mengatakan benar dan salah di sini. Bisakah kamu memikul tanggung jawab ini dan konsekuensinya?" Sambil mengucapkan kata-kata ini, Clarion Parker melambaikan tangannya dan meminta para penjaga di sekitarnya untuk memisahkan kedua belah pihak, agar tidak memberi Juliana Abner dan yang lainnya kesempatan untuk bertindak sembrono. "Clarion Parker, apakah aku harus menghormatimu?" Melihat adegan ini, Juliana Abner menjadi semakin marah.
Kapan sampah sepertimu punya hak untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan? Biarkan aku memberitahumu, tidak peduli seberapa kuat kamu, aku akan membersihkanmu. Mendengar ini, mata Clarion Parker berkedut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Neve Foster sudah melangkah maju dan berkata, Juliana, kita semua tumbuh bersama, tidak perlu bagi kami untuk berbohong kepadamu tentang beberapa hal. Harvey York bukan orang seperti itu. Yang disebut tongkat jekutil di mulutmu tidak ada artinya baginya. Itu mungkinkah perbuatan orang lain? Mustahil. Mendengar ini, sebelum Juliana Abner dapat berbicara, Hawk John sudah mendesis. Ini pertama kalinya aku di Grand City, bagaimana aku bisa menyinggung orang lain? Hanya dua bajing ini yang berselisih denganku. Jika bukan mereka, siapa lagi yang melakukannya? Juliana Abner juga mencibir dan berkata, Neve Foster, kamu adalah wanita yang tidak punya otak. Pergilah dari sini, jangan membuat masalah. Mendengar ini, Neve Foster hampir bergegas maju untuk mencekik Juliana Abner sampai mati. Dia memperhitungkan bahwa setiap orang tumbuh dengan cepat. Dia takut Juliana Abner tidak akan tahu kedalamannya dan menyinggung Harvey York. Jika itu terjadi, dia mungkin akan mati dengan menggenaskan, jadi dia keluar untuk menghentikannya. Tapi tanpa diduga, Juliana Abner malah menolak kebaikannya dan mengejeknya. Jadi saat ini, Nona Neve Foster sudah memutuskan untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Nona Neve Foster begitu diintimidasi olehnya dan tidak berani berbicara lagi, Juliana Abner menjadi lebih arogan saat ini. Dia menunjuk hidung Harvey York, mencibir dan berkata, kamu pengecut. Jika kamu punya nyali untuk melakukannya, mengapa kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya? Lebih baik kamu menjadi seorang Kasim. Aku memperingatkanmu, serahkan tongkat jekutil sekarang. Kalau tidak, jika aku mengetahuinya sendiri sebentar lagi, kamu akan mati. Chapter 7213. Harvey York menatap Juliana Abner yang berteriak sambil melompat-lompat dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata dengan tenang. Nona Abner, karena kamu bersikeras berpikir bahwa akulah yang melakukannya tadi malam. Kalau begitu, kurasa kita bisa mengizinkan orang dari Biro Keamanan untuk melakukan penyelidikan secara langsung. Aku bersedia bekerja sama sepenuhnya. Jika mereka dapat membuktikan bahwa aku benar-benar mengambil tongkat jekutil, maka aku secara pribadi akan memotong tangan dan memberimu kompensasi sebesar 5,2 miliar dolar secara tunai. Tapi, jika mereka tidak bisa membuktikan bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku. Maaf, aku ingin kalian berdua berlutut di depan pintu aula selama 3 hari 3 malam sambil mematahkan tangan kalian. Bagaimana? Harvey York berkata dengan sangat acuh tak acuh, seolah-olah masalah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi ketidakpedulian semacam ini membawa tekanan yang tak terkatakan pada Juliana Abner dan Hawk John. Mereka langsung merasakan mulut mereka kering seketika. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Harvey York. Yang lain saling memandang dengan cemas. Sikap Harvey York sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kalau tidak, dia tidak akan bermain begitu besar. Benar-benar sakit saraf. Apa kepalamu berlubang? Hawk John dengan cepat kembali sadar, dia merasa malu dan marah dan pada saat ini, dia menggertakkan gigi dan berbicara. Karena aku bilang kamu mencuri benda ini, maka kamu pasti mencurinya. Kamu seorang penjahat. Kamu masih ingin kami memainkan permainan ini? Izinkan aku memberitahumu, aku belajar psikologi kriminal ketika aku masih kuliah. Aku tahu dari ekspresi mikromu bahwa kamu orang yang kejam dan jahat. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Hawk John menatap Harvey York dengan tajam. Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan. Karena kamu telah mempelajari psikologi kriminal, dapatkah kamu juga melihat betapa bersalahnya kamu sebenarnya? Mendengar ini, Hawk John hampir muntah darah karena marah. Tuan John, Nona Abner. Pada saat ini, Faida Achanta, yang muncul entah dari mana, berjalan ke arah Harvey York lalu memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengeluarkan LCD dan meletakkannya di depan semua orang. Dia berbicara dengan ringan sambil menyalakan ponsel untuk menampilkannya di layar. Ini adalah video pengawasan yang baru saja aku minta untuk dikirim oleh Departemen Keamanan Publik. Ini berisi gambar waktu dan latar belakang, yang dapat membuktikan bahwa Harvey York dan Alexei Murray kembali setelah meninggalkan rumah lelang. Dan mereka belum pergi keluar sampai pagi ini. Sederhananya, mereka berdua tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Kecuali mereka memiliki teknik penyamaran. Saat berbicara, Faida Achanta tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menekan tombol putar. Melihat gambar-gambar di layar TV, hampir semua orang yang hadir yakin bahwa Harvey York dan Alexei Murray benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tapi melihat adegan ini, ekspresi Juliana Abner menjadi gelap, dia melangkah maju, menendang TV ke tanah, dan berkata sambil mencibir. Dengan mengatakan itu adalah bukti, maka itu akan menjadi bukti. Era apa saat ini? Apakah sulit untuk mengubah konten pengawasan video? Mungkin mereka sudah merencanakan jauh ke depan dan bersiap sebelumnya. Singkatnya, Harvey York pasti telah merebut tongkat jekutil. Bahkan jika dia tidak merampoknya, dia pasti memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Dia harus bertanggung jawab atas masalah ini. Chapter 7214. Mendengar ini, Harvey York sedikit mengernyit, dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Mandy Zimmer juga keluar dari ruang belakang. Rupanya dia takut Harvey York akan melakukan sesuatu secara langsung. Dia dengan cepat berjalan ke arah Harvey York, menatap Juliana Abner dan berkata, Nona Abner,
Aku bisa mengerti betapa marahnya kamu saat kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi masalahnya, sekarang adalah era hukum. Semuanya harus dibuktikan dengan fakta. Fakta telah membuktikan bahwa Harvey York sama sekali tidak mengambil barang-barangmu. Kecuali kamu memiliki bukti yang kuat untuk melawan bukti tersebut. Kamu akan membuat masalah yang lebih besar jika kamu terus bersikap seperti ini. Plak. Sebelum Mandy Zimmer selesai berbicara, Juliana Abner langsung menamparkan wajahnya. Siapa kamu yang berani mengajariku bagaimana cara bertindak? Harvey York dengan cepat melangkah maju dan menghentikan Mandy Zimmer di belakangnya. Jika dia tidak bergerak cukup cepat, Mandy Zimmer mungkin telah mengalami cedera parah. Melihat tindakan Harvey York, Juliana Abner mencibir dan berkata, Harvey York, menilai dari postur tubuhmu, dia mungkin juga ikut mencuri barang-barang kami kan? Jangan khawatir. Kami akan mengirim orang untuk mencarinya. Ketika saatnya tiba, kamu bisa pergi ke penjara bawah tanah bersama-sama. Hawk Yuan juga menjilat bibirnya dan berkata dengan sedih. Saat itu, aku pasti akan merawat wanita ini dengan baik. Saat berbicara, Juliana Abner dan Hawk Yuan hendak berbalik dan pergi. Harvey York berkata dengan dingin. Kamu datang membuat masalah, menghancurkan barang-barangku, memukul wanitaku, dan kamu ingin pergi begitu saja. Apakah kamu pikir kamu sedang bermimpi? Hawk Yuan berhenti, menatap Harvey York dengan jijik, dan berkata. Ada apa? Apakah kamu ingin mengajar kami? Jika kamu memiliki kemampuan, bisakah kamu mengajar kami dan menunjukkannya padaku? Harvey York melangkah maju, dan menamparnya tanpa peringatan. Plak! Hawk Yuan merasakan matanya menjadi gelap dan wajahnya sakit. Dia berguling dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresinya sangat ganas. Sambil menutupi wajahnya, dia bergegas berdiri, menunjuk ke hidung Harvey York dan meraung dengan marah. Bajing, beraninya kamu menyentuhku. Apakah kamu berpikir sudah memakan hati beruang dan empedu macan tutul? Jadi kamu bisa melakukan ini sesuka hatimu. Matilah kau. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Plak! Harvey York langsung memelintir jari-jarinya yang menonjol, dan menendangi keluar pada saat yang bersamaan. Hawk Yuan berteriak lagi, dan seluruh tubuhnya langsung terbang keluar, dan saat dia mendarat, dia menjadi semakin malu. Juliana Abner melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Dia lalu bergegas maju, mengertakkan gigi dan berkata, Bajing, kamu berani menyentuh Hawk Yuan. Aku mau kamu. Plak! Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, dia terlalu malas untuk mendengarkan kata-kata Juliana Abner. Juliana Abner juga terbang di tengah teriakan dan menutupi wajahnya. Apakah kamu tertarik untuk naik dan menginjaknya? Harvey York mengeluarkan tisu untuk menyikat jarinya, dan pada saat yang sama melirik Clarion Parker dan Neve Foster. Keduanya saling memandang dengan cemas, tetapi akhirnya balas melambai, dan orang-orang di sekitar mereka langsung bergegas keluar. Lagi pula, mereka telah lama dianggap sebagai anggota kubu Harvey York. Pada saat ini, mereka harus bergerak dan membeli nama mereka bukan? Dan orang-orang yang dipimpin oleh Hawk Yuan dan Juliana Abner juga memiliki kekuatan yang bagus. Kedua belah pihak bisa saja saling bertarung sebentar lagi terlepas dari hasilnya.